Obrolan Babi Bu, sponsored by Nature Advance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sejahtera. 2 bulan lebih di rumah. Baru 3 bulan aja. ini. Gila, ini mah prestasi buat kita berdua. Ibarat sekolah kalau dulu ini udah satu cawu ini. Satu cawu bener. Udah 3 bulan. Udah ulangan cawu, udah ulangan bukan semester kan. Ulangan cawu 1 tuh udah beres, udah terima rapot lah gitu. Anak-anak bentar sekarang lagi. pada tahu nggak ya ada cawu namanya Nggak sebelum akhirnya ada semester. lah. Gila nggak ada banget lah yang pada tahu cawu. Semuanya semester sekarang. Iya. Semuanya work from home. Iya, kita selama 3 bulan ini kita ya udah yang memang kantoran kerjanya udah full di rumah, aktivitas segala macam di rumah, yang sudah berkeluarga punya anak-anaknya juga sekolahnya juga di Betul. rumah, Puyeng aktivitasnya semua di rumah, semuanya numpuk di rumah. Mantep. Maksudnya ada kayak honeymoon sessionnya tuh ada tuh awal-awal Iya. kan, apalagi misalnya untuk gue sama Baba yang biasanya kegiatan di luar terus kayak tiap hari ada aja sehingga waktu sama keluarga udah ya nyaris nihil gitu ya sampai Iya. akhirnya sekarang hampir 3 bulan ya sama keluarga mulu. Iya. Menurut aku ya sisi baiknya di situ. Iya, Cuman sisi baiknya memang bisa lebih bonding lagi sama keluarga. lebih bonding lagi sama keluarga, lebih bonding lagi sama pasangan. Saking bondingnya ada aja yang diributin gitu ya. Tapi akhirnya menurutku yang jadi penyelamatnya adalah kita masih sama-sama enak, saling liatnya tuh masih enak gitu. Karena dua-duanya entah kenapa jadi lebih banyak waktu. Dengan lebih banyak waktu si Baba jadi jauh lebih banyak olahraga. Guanya juga jadi ada waktu banget untuk skincare. Betul. Jadi kita walaupun ada di rumah, pekerjaan sudah selesai, tapi jangan lupa kita tetap produktif dengan hal-hal yang lain. Betul. Kalau sudah punya anak ya udah, waktu dengan anak harus lebih spending Iya. tuh dengan Gion. Betul. Dalam hal ini gue lebih banyak main, lebih banyak berinteraksi. Iya. Dan seperti yang kamu bilang tadi, Bib, olahraga juga udah mulai rutin lagi karena kerjaannya untung nih lagi puasa kan. Coba kalau misalnya enggak, waduh makan mulu kan. Makan mulu sama energi itu kan lagi apa ya, lagi di semacam dikungkung di dalam rumah gitu. Betul. Jadinya harus ada pelampiasan nih, either ya banyak me time ya. Me time dia adalah olahraga gitu. Gue olahraganya yang ngepel nyapu, beberes rumah gitu. Abis itu me time selanjutnya adalah kalau gue skincare rutin. Karena buat gue ketemu setiap hari ini, lo kalau ketemu tiap hari udah gitu lo ketemuin senep, ya sorry gue sih balik badan gitu. Udah baju udah bau matahari berhari-hari pakainya itu bulu. Pakai daster itu aja. Asli gitu kan, yang kayak dari warna cerah sampai kok warnanya mulai tepak nih. Mulai gitu. pudar gitu. Dari yang putih kok mulai jadi putih-putih gading. Nggak, pas aku perhatiin kok ini mulai putihnya udah agak kuning. Oh iya. Jadi udah nggak jelas gitu. Udah kalau dari baju tuh udah bosen banget ngeliatnya. Iya. Apalagi kalau kita tuh nggak memperhatikan diri. I mean like fisiknya secara gitu. fisik ya. Mungkin kalau cewek kan kelihatan banget dari let's say kulit wajah. Betul. Gitu ya. Kalau Baba mungkin ngeliat gue langsung natap kan ke muka tuh. Nah, muka gue nih baik-baik aja nggak, enak nggak dilihatnya. Itu yang sedang gue perjuangkan. Betul. Begitupun Baba yang olahraga gitu. Ya ini yang kita nggak boleh lupa ya. Maksudnya merawat diri ini untuk pasangan ini perlu dilakukan. Terutama buat yang cowok ya. Nih gue himbau nih, gue himbau. Buat para cowok-cowok di luar sana, lu harus merawat tubuh lu sedemikian apiknya. Iya. Karena ini kalau memang lu sudah punya pasangan, ini kan semacam apa ya? Semacam bentuk cinta lu juga kepada pasangan lu. Tapi itu tuh kebiasaan kita dari pacaran ya, Mbak. Zaman dulu waktu pacaran gitu ya kan, duit mepet misalnya. Terus udahlah di rumah aja gitu. Di rumah tuh gue beneran nge-serve dia kayak dia lagi di spa gitu. Kayak misalnya di ruang tamu kan masih di ruang tamu dong, nggak boleh di kamar lah, gila kan belum halal. Terus di ruang tamu gue pakein dia bantal gitu, tiduran di sofa. Terus abis itu pakai ini ya, anduk basah didinginin. Ya kan, gue templok gitu ke mukanya. Terus abis itu pakai masker, gitu gue diemin. Terus nyalain AC ya, enak ya, full service lu ya. Enak. Ya, makanya kan kamu aku nikahin. Bener. Iya, kalau enggak mau gue letakin aja. Bener. Terus abis maskeran, terus baru deh tuh pakai semua deh tuh rangkaian skincare gitu. Dan dia seneng digituin. Ya lucky me lah gue punya pasangan yang mau gue ajak skincarean bareng, karena itu aneh sih. Nggak, karena begini, gue sadar kalau gue tuh nggak ganteng. Tapi paling nggak dari nggak ganteng itu kalau perawatan kan jadi mending. Bener. At least kulit kenyal tuh. Nggak harus ganteng, karena kan ganteng itu udah susah nih gue. Bener, udah urusan Allah ya gitu. Paling
paling nggak kan dari sisi perawatan paling nggak kulit gue kembali mengencang, Betul. lebih terlihat lebih cerah, lebih fresh, lebih enak. Bentar, aneh nggak denger seorang suami dari saya mengucapkan hal-hal yang cukup ini gitu ya? Gimana tuh? Tapi memang perlu loh, jangan cuek karena memang ya. Ini yang aset yang kita punya sekarang harus dijaga gitu. Kayak lu bisa ngejaga kendaraan lu, mobil lu, motor lu bawa ke bengkel segala macem. Tapi masa badan lu sendiri nggak lu pikirin? Iya, jangan dong. Sebenarnya lagi-lagi kan kalau menurut gue ini kita tuh lagi nggak tahu nih mau apa. Lo mau pakai aset lo yang mana lagi nih? Karena di luar semua kan gitu, dan aset yang kita punya cuma diri kita sendiri, badan kita gitu. Jadi apapun kita investasiin tuh ya badan kita sih kalau gue. Badan, otak, kreativitas itu aja sekarang gitu. Jadi gue lagi maksimal banget di situ. Dan since diinget-inget ya dari zaman dulu kalau kita tuh effort untuk pasangan, banyak banget cerita gue. Saya zaman sekolah dulu pernah mencoba perawatan sendiri-sendiri yang ilmunya saya tidak paham. Oh ya, pakai apaan lo? Jadi waktu itu kan emang ya wajar lah kan, namanya zaman dulu kan kita mau punya pasangan ya kita effort begitu. Betul, ya zaman kan? sekolah ketika kita tahu ada cewek yang emang kita mau gebet, kita mau deketin, nggak mungkin dong kalau kita nggak mulai perawatan. Oh lu perawatan lu dulu? Iya mulai tuh kalau lagi misalnya, gue punya kakak ya, kakak gue kan emang rutin tuh dia cewek perawatan segala macam. Ada tuh kalau momen dia lagi kerja, aku ngendap-ngendap ke kamarnya, ngambil paling nggak hand and body lotion gitu, lotion, aku pakein di tangan, di kaki. Kagak. Ya namanya make. Hari ini make. Besok dia ada di rumah nggak make. Oh iya ya. Besoknya lagi dia misalnya berangkat kerja baru bisa make diam-diam. Sampai momennya ketahuan. Iya. Malu. Siapa yang pakai ini, gue yang punya segala macam. Nah gitu. Lu ternyata ya. Iya pelan-pelan. Aduh. Kalau kamu gimana? Kalau aku tuh dulu ini, aku kan tipikal cewek tan skin kan. Maksudnya ya aku nggak putih lah. Nggak putih, nggak kuning langsat juga gitu. Aku harus bekerja keras untuk gimana caranya kulit aku tuh putih. Kan dulu kan gitu. Stigmanya cewek kulit putih wow gitu dong. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang aku membiarkan diriku udah gini aja. Tapi yang jelas sehat. Dulu nggak kepikiran. Dulu kalau misalnya ketemu sama gebetan gitu ya pasti kayak pokoknya gue harus tampil maksimal di first date gitu. Akhirnya aku pakai produk pemutih juga. Lagi-lagi masalah banget ya. Produk pemutih sebenarnya dia pelembab dan pemutih gitu. Cuman banyak banget teman-temanku yang berhasil pakai itu. Aku pakai nih. Serat. Tunggu dong, karena itu rada instan gitu hasilnya di teman-temanku. Jadi aku pakai 3 hari aja cukup deh kayaknya gitu. Hari pertama pakai aman, hari kedua pakai, hari H di mana gue harus ketemu sama dia. Muka gue bengkak sampai leher. Yang benar. Ya. Boleh kita kasih ketawa dulu kali ya? Kenapa tuh? Ya kita kasih tepuk tangan. Ya? Kita kasih tepuk tangan. Atas effortku yang gue lakukan dan akhirnya membahayakan nyawaku. Karena itu aku alergi tuh sampai sesak nafas. Gitu. Jadi kasihan banget sampai pokoknya since that day aku tuh udah terserah deh gue. Ya makanya ini juga harus hati-hati ke dalam ketika kita menggunakan produk perawatan ya. Kita harus perhatiin banget kandungannya. Iya. Gitu sih. Karena menurutku nggak mungkin nih tiba-tiba aja kita pakai terus sarannya influencer ini influencer itu gitu. Tapi kalau nggak cocok sama kita gimana? Betul. Gitu. Kita udah effort buat pasangan. Dan yang paling penting juga memang kan harusnya itu membuat tubuh kita, membuat kulit kita juga jadi sehat harusnya ya. Betul, bukan malah bikin kita jadi kenapa-kenapa. Iya, bukan gitu malah kan. jadi makin pucat gitu kan. Iya itu asli. Nah akhirnya sekarang ketika ya aku di rumah doang gitu, aku jadi jauh lebih concern apa nih produk-produk yang aku pakai based on ingredients-nya. Betul. Karena itu yang paling penting. Oke, kulit gue gini, gue butuh yang gini. Nah itu yang harus aku pelajari banget tuh ingredients-nya. Gak cuma dari luar tapi dari dalam juga. Dan sekarang juga karena umur kita sudah kepala 3 kan. Iya. Nah ini penuaan dini ya, bukan pernikahan ya. Bukan. Kita harus highlight ini penuaan dini yang jadi concern kita. Itu yang jadi concern dan akhirnya ya mungkin dengan segala keterbatasan kita ya Bab, kita nggak semestinya saling bertanya. Betul. Atau mungkin hanya mencari di Google doang. Tapi susah. Kita harus ngobrol sama seseorang yang benar-benar paham soal yang pakarnya. Iya apa nih penuaan dini gitu. Karena gue sama Baba lagi berusaha banget untuk bukannya menolak tua ya, tapi ya boleh kali kita maksimalin diri gitu. Dan ini pengalaman pribadi gue ya. Kenapa gue lagi concern banget sama penuaan dini? Karena jujur di bagian sini gue entah kenapa kok tiba-tiba ada sebuah kerutan. Kayaknya beberapa buah deh. Sudah mulai ada nih di sini nih. Udah mulai. Wah,
Kayaknya ini penting nih kalau misalnya kita harus ngobrol-ngobrol sama yang lebih expert. Kita tahan dulu karena aku akan mencoba menghubungi Dr. Michael Reo. Beliau ini adalah Medical Manager PT Darya Varia Laboratoria. Kita telepon langsung ya karena Dr. Michael juga work from home juga sama kayak kita. Oke, halo Dok. Halo Anka, halo Isya. Hai, sehat Dok? Mantap. Meskipun work from home nih Mbak, tapi Dokter Michael kalau udah urusan ditanya-tanya sama pasien paling sigap deh pokoknya. Dia paling siap segala macam. Apalagi pertanyaan ini akan seputar perawatan nih Dok. Tenang aja. Betul. Dok, ini kan lagi pandemi ya Dok. Dokter juga work from home gitu. Sebenarnya ada pertanyaan yang datang dari benakku sebagai seorang wanita aja sih Dok pada umumnya. Kan kita tuh jadi jarang terpapar matahari. Kita jadi jarang keluar, jarang terkena polusi. Tapi apakah perlu untuk tetap merawat kulit? Kan nggak kena sinar matahari dan polusi anyway, Dok. Oke, jadi Anka Esya gini ya. Kalau kita bilang perawatan kulit kan itu sebenarnya di satu sisi kita merawat kesehatan tubuh karena kulit bagian dari tubuh, tapi jangan lupa kulit itu bagian dari kecantikan juga. Ya kan? Setuju. Kalau kita mengatakan, kan kita nggak keluar rumah. Nah, tentu pertanyaannya, apakah faktor yang merusak kulit hanya ada di luar rumah? Kan gitu kan? Iya juga ya. Kita nggak pernah tahu ada faktor-faktor berbahaya apalagi nih gitu. Yang kita tahu kan kalau di luar kan yang pasti matahari itu udah pasti tuh UV-nya. Iya. Jadi kalau matahari, asap, debu, tapi orang tidak pernah mengetahui bahwa faktor-faktor yang merusak kulit yang lain yang ada di dalam rumah banyak sebenarnya. Betul, betul. Tapi yang paling sederhana lah, kita bicara soal stress factor. Nah, stress factor itu, apalagi sekarang banyak orang justru malah mengatakan, wah bete kalau di rumah terus kan gitu kan? Iya, betul. Padahal stress factor itu salah satu efeknya adalah yang pertama ketika hormon stres kita naik, ya, hormon kortisol itu akan menekan, ya, sistem-sistem regenerasi sel yang lain. Apakah itu sel daya tahan tubuh atau salah satu adalah regenerasi sel-sel kulit misalnya. Nah, dari faktor itu aja sudah ada potensi kan? Benar kan? Benar. Karena selama kita lagi di rumah aja kan kita jadi udah otomatis banyak banget pikiran. Mungkin ada yang terdesak ekonominya, ada yang terhambat kegiatannya, dan akhirnya pas ngaca mana kita di rumah nggak pakai makeup apa-apa ya Dok. Jadi wajah tuh kelihatan gitu, mulai ada spot-spot, terus habis itu bahkan ada yang jadi berjerawat. Itu mungkin karena stres ya Dok berarti ya? Satu faktor stres, yang kedua satu hal, justru orang ketika di rumah ya kan selalu ada anjuran juga, jangan lupa ada yang namanya exercise atau olahraga. Nah, banyak sekali orang berpikiran kalau olahraga itu harus di luar rumah. Nah, padahal salah satu fungsi olahraga adalah melancarkan sirkulasi. Nah, melancarkan sirkulasi salah satunya adalah membuat sehingga suplai makanan buat kulit kita itu terpenuhi. Nah, kalau kita kurang berolahraga kemudian suplai makanan buat kulit kurang, maka secara tidak langsung kita akan proses untuk regenerasi terhambat sehingga sehingga kesehatan kulit terganggu juga lama-lama. Iya banget. Dok, ini kan buat kami yang sudah kepala 3 nih, udah tembus nih kepala 3, udah klub 30. Kan pengen tahu tentang si proses penuaan ini kan katanya sudah mulai terjadi kan ketika sudah memasuki fase umur 30-an. Ini faktor apa saja sih yang biasanya mempengaruhi proses penuaan ini pada seseorang? Iya, jadi yang pertama yang tidak bisa kita pungkiri tadi sudah dibilang 30. Berarti umur kan benar. Umur. Udah faktor U, Dok. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa sih faktor umur? Karena dalam proses medis ya, terutama di kulit ya. Jadi kalau orang itu dibilang tua ya, Anka dan Esa, itu kan statement masyarakat atau teman-teman itu tidak jauh dari adanya garis halus pada kulit, adanya keriput, betul, ya kan, gitu-gitu, betul. Kalau di dalam medis itu terjadinya garis halus atau keriput itu salah satu faktor itu karena
kandungan kolagen yang ada di lapisan kulit itu berkurang. Oke, jadi itu yang betul. menjadi. Dan itu hubungannya sama apa? Sama usia. Usia bertambah, apalagi mulai usia 30-an ke atas, maka proses pembentukan kolagen sudah tidak selancar seperti sebelumnya. Sementara yang menentukan kekencangan kulit, kelenturan, itu faktor daripada yang namanya kolagen. Nah, dengan umur kolagen berkurang berarti apa? Ya berarti penuaan sudah mulai terjadi kan gitu kan? Betul. Nah, itu yang pertama ya, faktor umur. Nah, kemudian faktor-faktor yang lain kita tidak bisa pungkiri adalah apa? Makanan memang. Nah, kalau makanan itu kalau kita bilang tadi kolagen, terus makanan yang berhubungan dengan situ apalagi? Itu protein, karena yang membentuk kolagen itu protein. Nah, artinya kalau kita orang-orang yang dalam mengkonsumsi protein itu kurang, ya, maka pembentukan kolagen berkurang, maka apa? Ya, maka mulai terjadi proses penuaan. Itu dari segi makanan. Betul. Kemudian juga istirahat, jangan lupa. Nah, kenapa tidur itu perlu? Tidur minimal 6-8 jam per hari. Karena pada waktu malam hari kita tidur, ya, di situ proses regenerasi sel, termasuk sel kulit. Jadi kalau regenerasi orang karena begini, rata-rata umur 30 itu kalau kita lihat apalagi di perkotaan ya, Anka dan Esa, itu rata-rata kan orang dengan tanggung jawab lumayan gede tuh. Dia kerja, kalau ibu rumah tangga juga dia juga kerja juga, ya, kombinasi. Belum ngurus anak segala macam. Nah, ingat berarti proses ini memungkinkan banyak orang di perkotaan terutama itu banyak yang kurang tidur. Tidur paling cuma 2-3 jam. Iya. 5 jam tuh udah pol banget ya, Dok. Nah, dengan frekuensi dan kualitas tidur yang kurang, ya otomatis lama-lama tadi mengganggu regenerasi kulit. Ya otomatis apa? Pergantian kulit baru itu makin lama makin kurang, makin lambat. Nah, berarti apa? Salah satunya juga proses pergantian atau kandungan kolagen tadi. Sehingga wajar kalau proses kenapa orang kurang tidur, apalagi usia bertambah, itu makin memudahkan proses penuaan. Ya. Di samping tadi olahraga. Nah, olahraga itu juga perlu. Karena tadi ketika kita makin tua, organ-organ itu akan makin berkurang fungsinya kalau tidak dijaga dengan olahraga, maka apa? Maka aktivitas sel itu akan melambat. Nah, ujung-ujungnya apa? Kalau hubungan sama kulit, ya proses penuaannya akan terjadi, ya. Plus stres. Nah, kira-kira begitu. Karena banyak juga info di luar sana ya, Dok, yang bilang kalau kegiatan kita sehari-hari tuh yang terutama banget bisa mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan dini gitu. Kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan. Apa tuh kira-kira, Dok, yang bisa mempercepat munculnya si tanda-tanda penuaan itu? Kegiatan apa tuh biasanya, Dok? Ya, Dok? Iya, kok bisa gitu? Jadi kalau kita lihat aktivitas sehari-hari, apalagi sekarang, ya orang bilang sekarang semua udah online, udah internet, udah semua dioperasikan dengan apa? Dengan mobile phone dan sebagainya. Nah, penelitian banyak menunjukkan ya bahwa sekarang pada saat ini ketika kita mengoperasikan seperti mobile phone, nah apalagi sekarang kita di rumah nih. Iya kan? Jadi segala sesuatu meeting dengan online, kemudian segala satu komunikasi, berapa banyak dari kita itu menggunakan mobile phone per hari, boleh dihitung dengan jari, mungkin dominan dengan mobile phone aktivitasnya. Parah, asli. Betul. Padahal sekarang telah keluar penelitian bahwa ketika kita terpapar dengan yang namanya gelombang elektromagnetik, dan itu ada di handphone, ada di mobile phone. Nah, itu terpapar terus-menerus, misalnya ini, saya telepon atau saya main game dan sebagainya, itu ketika durasinya udah lebih dari 1 jam bahkan sampai 2 jam, itu sudah mampu merusakkan konstruksi atau struktur pada kulit bagian dermis yang notabene di situ tempatnya kolagen tadi. Jadi kolagennya rusak. Nah, berapa banyak dari kita yang terus tanpa berhenti itu dengan menggunakan mobile phone tadi, iya kan? Iya. Nah,
Itu tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, saya sering menganjurkan kepada teman-teman selalu ketika Anda menggunakan mobile phone, mungkin untuk hal-hal yang penting. Jangan, karena kalau udah ngalor ngidul di situ atau udah ngetem dengan game, itu 2-3 jam tuh nggak berasa, pasti. Pasti. Itu semacam untuk killing time gitu kali ya dok, orang-orang. Tapi ternyata it kills your cells juga gitu yang memproduksi kolagen gitu pada ujung-ujungnya. Nah, gimana sih dok caranya kita bisa antisipasi supaya proses penuaan diri ini yang karena itu tadi karena salah satu faktornya adalah gadget ini nggak terjadi dok? Iya, proses penuaan dini itu ya. Iya, jadi mungkin tambahan dengan gadget tuh misalnya buat wanita-wanita atau ibu-ibu. Tambahan juga yang bisa merusak kulit itu jangan lupa memasak itu bisa merusak kulit ketika durasinya ya misalnya kita di depan kompor atau di depan pemanas ya itu penelitian 46 derajat aja ya selama 12 menit itu sudah bisa mulai merusakkan kulit kita loh. Waduh. Jadi kayaknya kita masak harus pakai tangga kali biar kita kasih jarak gitu kali ya dok. Atau dijemur kali masaknya. Oke. Artinya sebenarnya kalau kita memasak begitu, memang kalau di penelitian itu kan 46 derajat dalam waktu 12 menit. Kemudian makin tinggi suhunya harus makin lebih rendah, lebih kurang waktunya. Artinya gini, sebenarnya kalau dengan jarak kita jaga dan harusnya pengamatan terhadap masakan itu tidak perlu ngetem di situ terus. Iya sih. Mungkin pengen banget ngeliat proses didihnya gitu dok. Ternyata ya. Bener. Oke, dan akhirnya dari situ kita jadi. Ke Asa tadi ya. Iya boleh dok. Pertanyaan. Jadi sebenarnya bagaimana perawatannya kan yang begitu kan? Ya jadi begini. Ketika kita merawat organ kesehatan tubuh, salah satunya misalnya kulit ya, maka satu mesti ingat bahwa yang namanya nutrisi itu kan perlu ya. Maka tetap yang namanya perawatan organ tubuh termasuk kulit, itu kita selalu bagi dua. Jadi ada perawatan dari luar, ada perawatan dari dalam, ya kan? Karena kenapa? Ya karena kulit organ terluar. Kalau kulit itu letaknya di dalam, ya udah perawatan dalam aja kan gitu kan? Iya betul. Jadi itu mungkin tanda-tanda kita tuh udah harus mulai menggunakan produk anti aging gitu kali ya dok? Iya, jadi begini, ketika kulit itu kalau secara medis ya, Anka dan Aisyah, itu kan ada kulit luar, ada kulit dalam. Nah, tentu kulit luar itu diperlukan untuk perawatan dari luar. Namun, ya jangan lupa tadi kandungan kolagen itu ada di bagian kulit dalam. Nah, artinya apa? Perawatannya tidak bisa maksimal kalau hanya dari luar saja. Makanya perlu ada semacam suplementasi ya. Untuk apa? Untuk perawatan kulit dari dalam. Jadi luar dan dalam, perawatan dari luar, perawatan dari dalam sangat-sangat perlu untuk apa? Untuk mencegah penuaan dini. Ya, gitu. Kalau berarti kan tadi saya simpulkan nih dok, kalau emang krim pagi, krim malam yang dari luar sifatnya itu udah nggak cukup lagi. Berarti memang harus ada suplemen dari dalam, betul ya dok ya? Iya, tidak bisa dari luar saja, tidak akan cukup. Nah sekarang ini di tempat kami nih dok, di rumah kami ini sudah ada Natur-E Advance nih. Dan saya dan sama Anka juga udah nyoba juga nih, karena anti-aging skincare-nya ini lengkap banget. Ada suplemennya, ada hand and body lotionnya. Dan terutama nih buat para ibu-ibu nih, buat para perempuan, face series-nya lengkap. Sumpah, jadi waktu kami pertama kali menerima dan mengetahui ada brand Natur-E Advance ini ya dok ya. Yang pertama aku lakuin adalah langsung Bab, kita tesnya biar kita tahu nih. Karena ini kan katanya terbukti dalam 2 minggu tuh efektif ngurangin tanda-tanda penuaan dini kan. Jadi aku pengen di Esa gitu ya, di Baba tuh berasa juga enggak, berasa atau enggak. Terus di aku juga gimana nih efeknya gitu. Setelah aku kemudian menggunakan si face series ini, lengkap tuh mulai dari face wash, kemudian serumnya, ada eye cream, ada day and night cream. Itu tuh rasanya tuh aku jadi jauh lebih, ketika itu momen-momen me time ku juga sih dok gitu, ketika aku tuh bisa ngerasain setiap sentuhan lembut dari formula yang diberikan sama Natur-E Advance ini tuh bener-bener keresep ke dalam kulit. Dan nggak tahu, menurutku ketika kita lagi skincare
rutin gitu berasa banget aja gitu ketika kita tuh sayang sama kulit tuh juga berasa disayangnya tuh kerasa gitu. Iya. Ya, karena mereka bagaimanapun makhluk hidup. Iya. Dan buat saya juga Dok, pakai hand and body lotionnya juga nggak yang ini ya, nggak yang tumas dari sisi wanginya. Betul. Dan enak banget ketika nyampe kulit kan. Terutama saya kan jarang pakai lotion ya Dok, kalau laki pas ketemu ini cocok lagi. Bener. Jadi ini pokoknya suami saya juga jadi nggak burik lagi begitu ya. jadi halus kan, kita sama-sama sesama pasangan juga harus saling merawat diri biar ya ada gemercik selalu dan selamanya kan. Dan gitu. yang paling utama di Natur E Advance ini ya Dok, kan ada kandungan aktif yang namanya, koreksi saya kalau salah penyebutannya ya Dok, astaxanthin. Nah, astaxanthin tuh. Terus ada vitamin E dan lycopene ya. Ini manfaatnya apa aja ya Dok? Iya, jadi kalau tadi kita membicarakan bahwa untuk mencegah penuaan dini perlu perawatan dari luar dari dalam ya. Dan tadi dijelaskan ada suplementasi maupun perawatan dari luar ya, dengan kandungan-kandungan alami seperti ada astaxanthin. Nah, jadi gini, astaxanthin itu ya, natural itu dia berasal dari gandang merah di laut. Ya, itu pertama asalnya. Jadi kalau dikatakan jangan-jangan astaxanthin itu jangan-jangan bahan kimia, bukan. Itu bahan natural ya, yang asalnya dari gandang merah di laut. Nah, kemudian astaxanthin ini sudah banyak penelitian, sudah terbukti bahwa dia sebagai super antioksidan. Jadi kalau teman-teman sering mendengar kata antioksidan. Nah, ini super antioksidan. Super antioksidan. Jadi super banget nih ya. Se-efektif itu ya. Iya, kenapa? Karena kalau kita menguji antioksidan yang ada, itu kekuatan antioksidan memang paling kuat ada di astaxanthin dibandingkan antioksidan yang sudah ada. Jadi ini si mahaknya lah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana efeknya pada kulit? Nah, di penelitian maupun faktual ya, bahwa ketika ada kandungan astaxanthin ya, maka tadi saya katakan bahwa yang namanya kekencangan kulit salah satu tergantung dari kandungan kolagen kan. Nah, astaxanthin yang pertama, dia akan merangsang produksi fibroblast. Fibroblast itu nanti dia akan membentuk kolagen. Jadi kalau peningkatan fibroblast dirangsang sehingga kolagen banyak terbentuk, sehingga apa? Sehingga kulit tetap kencang, dijaga. Ke situ berarti bisa efek baiknya. Iya. Bisa meningkatkan kelenturan. Nah, astaxanthin. Di samping itu, kalau misalnya nanti kita udah tidak work from home lagi, kita bisa keluar aktivitas biasa. Nah, astaxanthin itu mempunyai kekuatan untuk memproteksi terhadap ultraviolet A, sinar matahari. UVA itu ya. UVA. Kenapa? Jadi kalau kita keluar di luar rumah ada sinar matahari ya, Anka dan itu kan sering, panas. Nah, kulit mulai terbakar. Nah, itu efek dari ultraviolet B. Tapi yang kita nggak rasa itu ultraviolet A. Nah, ultraviolet A itu karena panjang gelombangnya lebih besar dari ultraviolet B, jadi kita nggak berasa, tapi dia masuk sampai ke kulit bagian dalam, yang notabene di situ ada kolagen, jadi kolagennya rusak. Alah. Dan akhirnya kalau timbul flek itu berarti dari bahaya UVA atau UVB tuh, Dok, biasanya? Ya, jadi kalau UVA itu dia merusakkan kolagen, membuat keriput itu di UVA karena dia sampai dalam. Tapi kalau proses kok jadi makin hitam nih kulit saya. Nah, itu perangsangan dari ultraviolet B. Karena apa? Karena pigmen kita itu ada di bagian kulit atas, bukan di kulit bawah. Nah, balik ke astaxanthin. Nah, astaxanthin berarti yang pertama ya, efeknya dia sebagai super antioksidan. Yang kedua, dia bisa merangsang fibroblast sehingga apa? Kolagen kita bisa bagus sehingga bisa kencang. Dan kedua, bisa menghalangi ultraviolet A untuk merusak kolagen tadi. Nah, itu astaxanthin. Efek dari astaxanthin ya. Jadi kalau ada kandungannya dalam
suplemen Natura Advance seperti yang dijelaskan tadi, baik di suplemen maupun di krim-krimnya, nah itu berarti memang memenuhi syarat untuk dipakai atau digunakan dalam upaya merawat kulit dalam mencegah dari penuaan dini. Nah itu astaxanthin. Oke. Berarti masih ada vitamin E dan lycopene. Jadi astaxanthin aja udah sedahsyat itu, tambah lagi mengandung vitamin E dan juga lycopene. Itu apalagi tuh, Dok? Jadi gini, kalau vitamin E itu satu vitamin yang masyarakat udah pada kenal pasti ya, angka itu. Nah, jadi secara medis baik penelitian maupun faktual, vitamin E ini udah terbukti bisa menjaga kelembaban kulit. Kenapa? Jadi begini, mungkin masyarakat kadang-kadang, masa sih dok, kan vitamin E itu rata-rata minyak, ya kan? Jadi kalau kita buka suplemen vitamin E itu memang minyak dari nabati, ya, dari apa? Dari nabati yang bermanfaat untuk apa? Untuk menjaga supaya kulit ini tetap lembab. Kenapa? Karena kalau kulit kering, dia mudah iritasi, dia mudah infeksi. Maka harus dijaga dengan vitamin E. Nah, vitamin E itu bukan cuma antioksidan, tapi bisa menjaga kelembaban kulit. Karena apa? Definisi kelembaban apa sih itu? Kelembaban itu bila kadar air kulit dijaga, kan gitu kan? Iya. Kalau kadar airnya menguap, berarti apa? Berarti kulit kering, mudah terjadi iritasi maupun infeksi. Nah, dengan adanya vitamin E, ya, maka yang namanya proses penguapan kulit ini tidak gampang terjadi sehingga kulit kita bisa tetap lembab supaya jangan kering. Maka itu gunanya daripada vitamin E. Jadi terjaga kelembabannya karena ada natural vitamin E. Yang terakhir berarti lycopene. Nah, lycopene ini kan setahu aku dia ngelindungin kulit dari sinar UVA sama UVB dan bisa ngurangin timbulnya flek. Ada lagi nggak selain itu, Dok? Nah, yang saya katakan tadi, jadi astaxanthin kita udah tahu efeknya, vitamin E, kemudian lycopene. Nah, tadi disinggung sama Anka. Salah satu misalnya, ya, yang menjadi komplain mungkin atau kita ngeluh, wah, kok udah mulai timbul kayak flek atau udah mulai timbul apa? Jadi agak-agak hitam bagian tertentu, ya, dari kulit, lebih gelap, misalnya itu mengganggu penampilan kan pasti. Nah, lycopene ini dia punya efek yang melindungi kulit baik dari sinar ultraviolet A dan B. Tadi saya katakan bahwa yang membuat terjadinya spot-spot, ya, misalnya didominan oleh ultraviolet B. Nah, dengan perlindungan ini maka bisa dikatakan atau bisa dijelaskan bahwa lycopene ini akan mengurangi timbulnya flek yang diakibatkan oleh sinar matahari. Jadi komplit bahwa kandungan astaxanthin, kandungan vitamin E, kandungan lycopene ini sangat-sangat efektif untuk mencegah penuaan dini. Nah, tinggal hanya ya pesan saya selalu apa? Dikonsumsi sesuai aturan yang ada di dalam instruksi ya. Betul. Karena kadang-kadang banyak teman-teman gini, kalau gitu saya pengen kalau bisa dalam 1-2 hari, kalau bisa langsung kenceng-kenceng, langsung disikat mungkin 60 menit. Benar, padahal semuanya butuh proses ya dok ya. Ada dosisnya juga ya dok. Ada dosisnya gitu. Bahkan aku juga dengar katanya astaxanthin tuh bisa naikin imun tubuh, bisa bantu hindarin virus juga. Itu benar nggak sih dok? Maksudnya segitu dahsyatnya kah cara kerja astaxanthin? Betul gitu. Tadi kan soalnya itu sudah dokter ceritakan gitu tadi sebagiannya. Tapi ini aku dengar juga katanya ini bisa ningkatin imun tubuh karena memang sesuper itu cara kerja si astaxanthin ini di tubuh kita tuh sedahsyat itu kah dok? Nah, jadi begini. Kalau kita lihat di penelitian dan faktual, tadi efek astaxanthin terhadap mencegah penuaan dini, ya kan? Nah, bagaimana astaxanthin terhadap imunitas tubuh, daya tahan tubuh kita? Nah, itu sangat kuat penelitiannya bahwa kita tahu begini, mungkin saya jelaskan dulu. Yang namanya daya tahan tubuh, ya, itu adalah satu mekanisme pertahanan tubuh kita melawan mikroorganisme atau faktor-faktor yang dari luar yang mau masuk yang mau menghancurkan tubuh kita. Ya. Contoh virus kayak sekarang kan pandemi nih, ya kan? Nah, bakteri. Nah,
Tapi dengan orang mengkonsumsi rutin astaxanthin sesuai dosis, astaxanthin itu akan mengaktifkan sel-sel yang bertanggung jawab untuk menjaga daya tahan tubuh. Apa saja? Terbukti bahwa astaxanthin itu mengaktifkan yang namanya ada sel darah putih dalam tubuh kita yang namanya limfosit B, limfosit T. Nah, limfosit B itu apa sih? Kalau masyarakat mengenal antibodi. Nah, jadi ketika astaxanthin dikonsumsi, maka produksi antibodi dalam tubuh kita akan lebih aktif. Nah, kalau lebih aktif, berarti apa? Berarti baik virus, bakteri yang masuk, itu akan langsung diatasi, akan langsung difagositif, dimakan. Berarti oke banget ya. Iya, betul. Jadi ini bisa. Oke, gimana dok? Sorry. Iya, itu yang saya katakan tadi. Kenapa? Kok astaxanthin hubungannya sama imun apa? Iya, membuat kulit, tapi buat imunitas tadi. Mengaktifkan sel-sel imun tubuh, limfosit B, memproduksi antibodi. Lebih aktif apa? Dalam memakan virus bakteri yang masuk dalam tubuh. Oh wow, ini berarti oke banget karena kalau dari suplemen yang kamu minum itu kan mengandung astaxanthin kan, which is sekarang tuh lagi kondisinya lagi ya kita tahu lah kita harus bertahan melawan virus-virus di luar sana dan terutama COVID-19 gitu. Kita nggak pernah tahu virus apa yang masuk ke tubuh, jadi udah sebaiknya banget. Iya kan kita mengkonsumsi sesuatu yang emang sudah mengandung astaxanthin. Let's say itu sudah menjadi satu perisai untuk tubuh kita sendiri ngelawan virus. Dan gitu. tentunya itu ada di produk Natur-E Advance ini. Yes, gitu. Aduh dok, masa kita dari tadi udah ngobrol setengah jam gak berasa loh dok. Iya, ya ampun terima kasih banyak ya Dokter Michael untuk waktunya. Semoga nanti kita bisa. Iya sama-sama dok. Semoga kita bisa bertemu nanti segera dengan leluasa ya dok ya. Kita bikin ngobrolan ini yang bisa ditonton sama orang banyak juga kali dok ya. Ketemuan. Dokter terima kasih banyak. Betul sekali. Selamat bertugas kembali dok meskipun work from home. Tapi semoga dokter selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran untuk sebuah kegiatannya ya dok. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak ya dokter. Have a nice day. Iya, have a nice day ya dok. Bye. Lega sudah ngobrol sama Dokter Michael. Aku makin yakin kalau produk-produk yang aku pakai di sini ya Bab, semuanya adalah Advance ini ya. Serangkaian Natur-E Advance. Mulai dari suplemennya bahkan kamu coba, aku juga cobain karena itu adalah perawatan dari dalamnya. Dan hand and body lotionnya juga. Hand and body lotionnya. Aku pakai sekarang. Dia juga pakai, aku juga pakai. Sorry, mohon maaf, ini produk kita pakai berdua semuanya lebih tepatnya. Karena kalau kemarin Baba baru memulai dengan suplemen dan hand body lotionnya. Kalau aku sendiri udah mulai dari menggunakan skin balancernya. Terus habis itu aku juga pakai si serumnya juga. Ada face washnya juga ya? Face washnya dong itu terutama banget. Jadi dari face wash, skin balancer, serum, terus habis itu ada day and also night cream dan juga pakai eye creamnya itu aku pakai daily. Dan yang paling aku suka adalah eye creamnya itu tuh ada kayak aplikatornya gitu Mbak, yang bikin dia tuh bisa kayak mijit mata sekaligus karena itu harus ngeresep banget tuh bagiannya gitu. Seperti yang tadi mungkin teman-teman juga udah lihat ketika tadi aku menggunakan skincare tuh ya kan, ya kayak gitu kira-kira prosesnya. Most of all semuanya nyaman banget di kulitku. Terus ini juga udah clinically tested juga, jadi aku nggak harus deg-degan apakah ini aman atau nggak. Ini aman banget, nggak menyebabkan iritasi dan kemerahan karena aku sensitif juga kulitnya. Dan yang paling penting ini tuh formulanya sih skin refine, jadi ini nyamarin kerutan dan juga garis halus. That's very important. Apalagi untuk aku yang kalau lagi makeup tuh pakai foundation atau apa itu kan pasti akan crack gitu ya kalau ada banyak garis kerutan gitu. Dan ada Prolitech formulanya juga untuk ngurangin tanda-tanda penuaan dini. Dan ini bisa bikin kulit terasa lebih kenceng dan kenyal. Itu yang penting. Dan tadi seperti yang Dokter Michael bilang juga kan kalau misalnya Natur-E Advance ini kan mengandung astaxanthin. Betul. Ada vitamin E-nya juga. Ada lycopennya juga. Dan yang paling penting adalah nggak ribet sama sekali karena aku apply-nya tuh sekaligus, apalagi yang day cream karena dia mengandung SPF 23 dan PA+. Wow, gitu. Jadi abis ini kita lanjut perawatan lagi nih? Iya boleh. Kamu yang beresin ini, aku lanjut perawatan ya. Ya jadi gua lagi.